Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan bahas mengenai eliminasi dari profit yang belum direalisasi atas penjualan antara induk dan anak terkait dengan inventory atau persediaan. Oke, sekarang kita lihat dulu, kita harus paham dulu bentuknya apa. Ya, bentuk penjualannya itu seperti apa? Apakah dari anak jual ke induk atau dari induk jual ke anak? Kalau induk yang jual ke anak namanya penjualan downstream. Ya, downstream. Tapi kalau anak jual ke induk namanya upstream. Antar anak saling jual namanya horizontal. Ya. Profit atau loss yang muncul akibat transaksi ini tidak boleh kita realisasikan sampai barang yang tadinya kita beli antara induk dan anak atau kita jual antara induk dan anak itu sudah terjual di pihak luar dari induk dan anak. Maka namanya adalah profit dari antar perusahaan induk dan anak tadi yang belum direalisasi atau unrealized intercompany profit or loss. Dan ini harus dieliminasi pada saat kita akan membuat laporan keuangan konsolidasi. Nah, di sini kita lihat penjualan konsolidasi yaitu penjualan antara induk dan anak. Ya. Nah, kalau dia sudah terjual ke pihak di luar, ya itu juga termasuk di dalam konsolidasi sales atau transaksi antar bukan maksudnya begini, consolidate sales itu termasuk di dalamnya hanya penjualan antara dengan jadi yang masuk di dalam laporan keuangan konsolidasi itu nanti tidak boleh penjualan antara induk dan anak. Jadi yang hanya boleh masuk adalah penjualan di luar induk dan anak. Jadi laporan keuangan konsolidasi tadi harus melaporkan penjualan yang terkait dengan penjualan di luar induk dan anak. Jadi kalau ada penjualan induk dan anak itu harus dieliminasi. Lalu HPP. HPP di dalam laporan keuangan konsolidasi hanya mencatat HPP penjualan barang yang sudah terjual di luar induk atau anak. Jadi penjualannya, HPP-nya terkait dengan penjualan barang di luar induk dan anak. Maksudnya di luar transaksi induk dan anak, gitu ya. Lalu inventory yang ada di laporan posisi keuangan atau neraca itu mencatat hanya persediaan yang terkait dengan afiliasi, ya, persediaan inventory yang ada di afiliasi antara induk dan anak. Selain itu harus dieliminasi. Nah, ini contoh penjualannya downstream. Berarti yang jual adalah induk. Misalnya di sini ada Perkin dan Seraton. Perkin adalah induk, Seraton adalah anak. Perkin menjual persediaan kepada Seraton 20% di atas harga inventorinya, ya, selama tahun 2014 dan 2015. Jumlah penjualannya di tahun 2014 ada 450 dan di 2015 ada 486. Dan setiap akhir tahun Seraton menjual semua inventory yang dibelinya dari Perkin kepada pihak ketiga. Buatlah jurnalnya. Oke, kita lihat ya. Ini adalah penjualan antara induk dan anak tahun 2014. Bahwa ada di kolom total ini adalah sales, kolom yang menyajikan antara sales COGS ya yang dicatat oleh Perkin. Berarti ini Perkin nih, ya. Ini adalah Perkin. Ini punyanya ini punyanya si Perkin. Nih ya. Ini punyanya Perkin. Nah, si P. Nah, untuk mencatat penjualan ke Seraton. Tadi si Perkin ya yang jual ke Seraton. Nah, penjualan ini, sales penjualan
ini menjadi COGS. Nah, menjadi COGS ya. Cost of the inventory record by Sheraton. Nah, sales ya, sales juga merepresentasikan cost of inventory recorded by Sheraton. Nah, lalu di kolom result, nih result ya, nih. Ya. Nah ini COGS-nya si Perkin nih. Sorry, ya benar. Ini bukan COGS-nya Perkin. Ini adalah COGS-nya Sheraton. Nah sorry, Sheraton, karena Sheraton yang beli. Ya, pada saat kita beli barang dari orang lain, misalnya dari induk, ya induk menjual ke kita 450 dan pada saat kita akan jual ke pihak ketiga, maka 450 ini tadi menjadi HPP kita. Ya, nanti kita jual pasti lebih tinggi dari 450. Sedangkan si 375 ini adalah COGS-nya si Perkin. Nah, ini si Perkin nih. Nah, COGS-nya. Sehingga si Perkin jual 450 dengan HPP 375, maka dia mencatat laba kotor sebesar 75. Ya. Di kolomnya result, artinya inventory yang tadi dibeli oleh Sheraton itu terjual ke pihak ketiga. Sehingga kita mencatatnya nanti di sini adalah COGS. Result itu COGS, bahwa si Sheraton COGS-nya 450, sedangkan si Perkin COGS-nya 375. Sedangkan on hand artinya inventorinya habis ya, nggak ada yang tersisa. Ini adalah sisa ya, inventory sisa. Oke, kita lihat. Kita akan mengeliminasi intercompany sales. Yang jual adalah Perkins, yang beli adalah Sheraton. Maka si Perkin nih mencatat nih jurnal nih. Ya, jurnalnya si Perkin itu adalah kas pada penjualan. Dan si Sheraton mencatatnya pembelian pada kas, ya enggak? Nah, ini mau dieliminasi nih. Ini mau dieliminasi, yang ini juga mau dieliminasi nih, penjualan nih. Nah, maka jurnalnya yang ini tadi pindah ke debit, yang pembelian sebelah debit pindah ke kredit sebesar 450.000. Sudah habis ya dieliminasi. Next. Ya. Nah, terus kita lihat nih bagaimana kalau ada barang yang nyisa. Nah, dari 450 tadi yang terjual hanya 350. Berarti masih ada sisa 150. Berarti ini sekitaran sepertiga ya, sepertiga dari barang total. Nah, terus kita lihat, maka sales pada purchase-nya sebesar 450 ya. Ini adalah untuk mencatat pembelian, menghapus pembelian dan penjualan. Lalu kita mencatat ending inventory dan ending inventory di balance sheet. Jadi ada ending inventory di income statement yang di dalam COGS. Dan ada ending inventory di neraca sebesar 25. Artinya di situ bahwa kita akan menambahkan di dalam income statement ada ending sebesar 25 dan juga di situ di balance sheet kita hapus sebesar 25. Jadi endingnya itu masuk jadi bagian dari income statement. Karena nggak boleh ada di dalam balance sheet ya. Nah, di sini mengeliminasi sales dan menunda ya.
menunda profit karena sudah terjual di pihak ketiga, menunda profit sampai endingnya itu benar-benar sudah terjual ke pihak di luar induk dan anak. Itu bentuknya kalau downstream. Nah, gampang kalau downstream. Nah, misalnya kita buat di tahun 2015. Di tahun 2015 ada eh, di sini perbedaannya, di sini ada perbedaan nih ya. Ada gross profit. Yang ini adalah ending inventory menurutnya si S. Kalau ini ending inventory menurut si P. Mana yang kira-kira nilai inventory yang sebenarnya? Ya, inventory sebenarnya adalah si punyanya si P. Karena nilai inventory itu yang belum di markup itu adalah sebesar 125. Sehingga yang tadi dicatat oleh si S sebesar 150 beda dengan yang dicatat oleh si P. Sehingga kita harus menghapus 25.000 ini. Ya. Maka return earning-nya kita hapus 25 dan HPP-nya, ya, HPP-nya kita hapus 25. Ya, mengakui profit ya dan menunda yang tertunda di periode sebelumnya. Misalnya terjual tuh barang yang tersisa tadi terjual di tahun 2015. Maka kita mencatat return earning si P kita hapus sebesar 25, beginning inventory. Jadi kan endingnya 2014 menjadi inventory awal di tahun 2015 sebesar 25 itu kita hapus ya karena sudah terjual ke pihak ketiga. Nah, ini tahun 2015. Tahun 2015 kita mencatat menghapus dulu sales dan purchase sebesar 486. Lalu kita juga menghapus bukan menghapus, mencatat ada profit yang tertunda. Nah, berarti persediaan yang ada di balance sheet itu dihapus yang terkait induk dan anak, tapi dimasukkan ke dalam HPP di dalam laba rugi. Ya. Oke. Bagaimana sekarang kalau bentuknya adalah upstream sales. Jadi kalau dia upstream berarti si anak yang jual persediaan ke induk. Pada saat anak ini menjual, maka kalau ada profit dia harus mempertimbangkan berapa untuk si non controlling interest. Ya. Contoh, Pakui memiliki 90% sahamnya segel. Ya, dibeli tahun 2012 sebesar 810. Dan pada saat dibeli, return earning-nya segel itu 150. Tanggal 1 Januari 2016, persediaan Pakui itu termasuk di dalamnya 455.000 ya, terkait dengan profit yang dicatat oleh Segal tahun 2015. Di tahun 2016, Segal melakukan penjualan ke induk sebesar 300.000 yang di markup 20% dari harga belinya, pada harga jualnya. Ending inventory-nya Pakui terdiri dari barang yang dibeli tahun 2016 dari Segal tahun 2016 dari Segal sebesar 75. Berarti inventorinya Pakui ini ada 45.000. Berarti kan si Segal pasti menjual kepada Pakui itu lebih tinggi dibandingkan dia harga beli inventorinya dia dari luar ya, dari luar. Nah, sehingga pada saat dia jualnya ke Pakui, jadi misalnya si Segal
Ini S ya, S menjual menjual ke Pakui. Misalnya si S tadi belinya misalnya 100, terus dia jual ke Pakui 150. Nah, 150 ini akan menjadi COGS-nya si Pakui. Sedangkan 100 adalah COGS-nya si S. Nah, pada saat si Pakui mencatat inventory, nilai inventorinya itu pasti termasuklah profit dari si Segal. Sebesar 50 kalau di sini. Nah, ya, atas pembelian tahun 2015. Lalu si Segal juga melakukan intercompany sell 300.000 dengan markup 20%. Berarti endingnya Pakui, endingnya Pakui itu termasuk di dalamnya sebesar barang sebesar termasuk di situ ada penjualan 300.000 tadi ada 75.000. Kita catat. Dia punya retain earning di tahun 2015 150. Ya. Terus retain earning tahun 2016 naik 180. Ini nggak usah ditanya ya, ini adalah informasi di dalam soal. Kamu tinggal cari aja soal P67 ya. Retain earning tanggal 1 Januari 2016 180, berarti ada kenaikan dari tahun 2012 ke tahun 2016 sebesar 180. Maka kepemilikan ini selisihnya 30 dikali 90%, berarti kenaikan ini menambah retain earning-nya si Pakui. Berarti investasinya naik pada retain earning-nya Pakui sebesar 270. 3.000-nya kemana? Ke MCI. Ya. Lalu di sini kita lihat, nah ini intercompany sales ini, nah ini adalah nilai penjualannya si S dan juga menjadi COGS-nya si Pakui. Ya. Di mana ini adalah COGS-nya si S, si Segel. Sehingga ada selisih sebesar 60.000. Terjual ke pihak ketiga ya sebesar 225. Ini adalah COGS-nya si P, yang ini adalah COGS-nya si S. Masih nyisa, masih on hand sebesar 75 ya, dari 225 ini 75. Sehingga kita catat eliminasi yang pertama menghapus penjualan dan pembelian. Lalu kita mencatat ini ya. Nih COGS-nya ending inventory ya, ending inventory-nya masih nyisa nih sebesar ya. Ya, kita akan menghapus ending inventory atau memasukkan ke dalam HPP sebesar 15.000 dan menghapus inventory di balance sheet sebesar 15.000. Sehingga yang muncul di balance sheet nanti adalah 60.000 ya. Sedangkan 15.000-nya itu masuk di dalam COGS di dalam ending inventory di laba rugi. Lalu tahun 2016 terjual. Maka kita lihat di sini ada 45.000 karena ini yang terjualnya si S yang jual ya. Si P yang menjual ke pihak ketiga, tapi barangnya dari si S, maka ini dia dapat profit ya. Si S dapat profit. Ini adalah profitnya si S. Profit ini harus dibagi-bagi nih. S tuh kalau misalnya dapat profit selalu bagi-bagi kepada induk dan juga NCI. Maka 90% nih induk. Nah, ini 10%. Berarti 45.000 kali 90%. Berarti ada 40.500. NCI dapat 4.500.
ini bukan menambah retain earning, tapi mengurangi retain earning. Karena yang muncul nanti ya adalah harus 180, bukan 225. Sehingga kalau ada earning akibat transaksi ibu dan anak itu harus dihapus. Kalau ada earning ini ada laba ya, ada laba atau profit akibat transaksi intercompany itu harus dihapus. Nah, beginning inventory yang ada di income statement tadi kita hapus sebesar 45 karena barangnya sudah sold ke luar induk dan anak. Jadi kalau belum di sold, dia di hold dulu, ditahan dulu. Tempatnya di mana? Di laba rugi, bukan di ending. Sehingga ending bukan di neraca ya. Sehingga tadi jurnalnya ini bahwa di inventory itu harus real. Realnya adalah ini. Nah, sehingga 15.000-nya harus dihapus. Karena si induk sudah mencatat 75 akibat transaksi ini gitu loh. Ini harus dihapus di balance sheet. Nah, kelebihannya adalah masuk di dalam cost of sale ya. Nah, ini tahun 2015 ya dia mencatat yang sudah terjual ya, sudah terjual. Nah, sebesar 45.000 ke pihak ketiga ya. Terus ini ada kalau misalnya ada dividen ya, ini jurnal biasa ya. Nah, ini kita masukkan ke dalam kertas kerja. Nah, ini metodenya adalah cost method ya. Ini masukkan bahwa inventory tadi harus dikurangi sebesar 15.000 sehingga yang muncul adalah real inventory ya. Terus apalagi di sini? Ini ya adalah pembagian dari itu tadi profit mengurangi NCI sebesar 4.500 sedangkan si nah ya benar sorry nah ini makanya agak aneh ini ya kita lihat di sales ada transaksi induk dan anak tadi ini dihapus ya dihapus sehingga yang masuk adalah transaksi di luar induk dan anak ya COGS tadi ya COGS-nya ini bertambah 15.000 dan juga di sini berkurang sebesar 45.000. Nah, ini Pakwi return earning-nya dikurangi 40.500. Nah, selebihnya sama. Ya. Selebihnya sama. Sama seperti yang kita pelajari minggu-minggu yang lalu. Oke. Nah, ini income tadi 71.250 dikurangi dengan unrealized profit ya. Ditambah dengan profit yang sudah terjual di pihak ketiga, maka ada laba anak sebesar 101.250. Lalu ini dibagi ke Pakwi dan NCI. Oke, dikurangi dengan dividen. Sama aja ya. Bagaimana kalau dia bentuknya partial equity? Nah, partial equity ini sama hampir mirip-mirip ya. Nah, ini kalau misalnya ini berkaitan dengan pembagian dividen dan pembagian dividen plus laba selain dividen ya. Itu jurnal eliminasinya. Lalu ini kita catat lagi penjualan pada pembelian. Lalu kita menghapus inventory on hand. Nih, bahwa cost of sales kita masukkan ke dalam cost of sale, kita tunda dia di cost of sale ya di bagian ending inventory, di bagian COGS tapi di bagian ending karena dia belum terjual ya. Tapi kita menghapus inventory di balance sheet sehingga yang muncul di balance sheet adalah 60.000 bukan 75. Oke. Terus kita mencatat yang sudah terjual ke
pihak ketiga atau pihak di luar induk dan anak, ya, bahwa seharusnya profit itu tidak boleh dicatat, ya, karena itu punyanya si anak. Nah, itu tidak boleh dicatat. Sehingga return earning-nya P dikurangi sebesar 40.500, yang NCI juga dikurangi 4.500 pada beginning inventory, ya. Cost of sale sebesar 45.000. Sehingga yang muncul nanti adalah COGS menurut si S, bukan menurut si P, ya. Nah, yang muncul nanti itu ini COGS-nya. Nah, bukannya ini. Nah, kelebihannya ini itu dihapus, ya. Dihapus karena ini sudah dibagi-bagikan nih gross profit-nya nih akibat ini tadi. Nah, ini harus dihapus. Nah, harus dihapus bahwa itu bukan nilai yang sebenarnya. Nilai yang sebenarnya adalah 180, bukan 225. Ini menghapus investasi, ya. Sama ya, hampir mirip-mirip, hanya bedanya di mana? Nah, bedanya hanya di bagian ini. Bedanya hanya di bagian ini. Nah, cost dan parsial sama, nggak ada beda jurnalnya. Kalau terkait dengan upstream sell-nya. Ini ya, ini selnya dihapus. Terus COGS, ya, COGS-nya ini dihapus segini, sehingga nanti COGS yang masuk adalah real COGS, bukan COGS yang menurut si P, ya. Jadi COGS-nya menurut si S yang dia beli dari luar sebelum dia jual ke Pakui. Ini adalah menambah COGS, ya, karena ini belum terjual, masuk di dalam ending inventory-nya, ya. Ini Pakui dihapus, ya, karena kelebihan dari COGS. Nah, sehingga dihapus. Lalu ini juga dihapus. Yang ini inventory yang di dalam balance sheet dihapus sebesar 15.000, sehingga yang muncul adalah inventory menurut si S, bukan inventory menurut si P. Oke, ini sama dengan cost method. Nah, bagaimana kalau dia complete equity? Ini sama ya, ini untuk mencatat pembagian dividen dan pembagian laba selain dividen. Nah, ini sama sales dan purchase, ending inventory, inventory sama. Nah, ini namanya investment, bukan retain earning, tapi investment, ya, sebesar 40.500. Jadi dianggap kalau menurut cost equity method itu ini menambah nilai investasi di Segal. Nah, tapi ini juga kalau menurut ini NCI dia mengurangi nilainya NCI ini juga, tapi dia menambah investasi menurut si Indu. Ini sama ya dengan ini, sehingga kita lihat di sini nilai dari mana tadi? Ini ya 40.500. Kita lihat, nah ya, investasinya bertambah sebesar 40.500. Tapi dia langsung kita eliminasi di sini. Nah, langsung dieliminasi investasinya. Di mana nih? Nah, nih ya. Jadi yang di sini investasinya di sini dia mengaku itu menambah investasi, tapi dia langsung dieliminasi. Ini investasinya 837. Nih ya, ini ada 833. Terus investasinya terkait ini adalah 837 karena ketambahan dari 40.500, 833 ya. Nah, 837 Mas, ini langsung dieliminasi. Nah, bentuknya. Nih, 37125. Kita lihat di eliminasi nomor 1.
Nah, nih ya. Nih, 37.125. Nah, ini terkait dengan laba selain dividen. Nah, termasuklah laba terkait dengan ini, ya, dengan penjualan inventory yang sudah dibeli dari si S ke pihak di luar induk dan anak. Itu dieliminasi. Cuman dia mencatat dulu bahwa ini menambah investasi yang nantinya akan dieliminasi. Oke. Dah, itu aja beda antara induk dan anak. Nah, ini ada summary-nya. Kalau dia downstream, kalau induk dapat laba akibat dia markup, itu nggak bagi-bagi. Ya, tapi kalau anak jual ke induk dan dia mendapatkan laba, dia harus bagi-bagi. Dibagi ke induk dan anak. Maksudnya bukan dibagi, maksudnya itu bukan dibagi-bagi ke induk dan anak ya, itu tetap itu punyanya si S, tapi dia mengurangi laba akibat transaksi itu ya. Jadi nilai nilai inventory yang berlebih tadi itu harus dieliminasi. Oke, itu saja mata kuliah kita hari ini. Saya cukupkan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.